Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada sore ini, ya, tadi dari Mas Anggi menyampaikan, jadi benarkah sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya, Mas Anggi, sholat yang didirikan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dalam Al-Quran. Kemudian memang, ya, sebagaimana yang Mas Anggi sampaikan tadi, bahwa terkadang, ya, betapa banyak mungkin kita tidak suudzon, ya, tapi ada juga orang itu dia sholat ya terep itu loh ya Mas Anggi, ya, tapi terkadang ini masih melakukan perbuatan yang mungkin kurang baik. Kadang juga bermaksiat, sholat iya, maksiat iya. Nah, ini lalu di mana? Di mana atau bagaimana hubungan hal ini dengan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, yang harus kita pahami pertama, ya, di dalam perintah sholat itu adalah iqamatus sholah. Jadi sholat intinya yang mampu atau yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu manakala sholat tersebut didirikan, Mas Anggi. Iqamatus sholah. Jadi bukan hanya sekedar dilakukan. Ada perbedaan antara sholat hanya sekedar dilakukan dan sholat yang ditegakkan. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, napa? Wa aqimis sholah. Sebenarnya ayat tentang tanha anil fahsya'i wal munkar itu didahului dengan wa aqimis sholah. Wa aqimis sholah, kata Allah, dirikan sholat. Kalau sholat sudah kamu dirikan, maka gitu loh, ya, sholat yang kamu dirikan itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran para nabi dahulu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Di sana doanya, ya Allah, Robbi ja'alni, jadikan aku muqimas sholah, orang yang menegakkan sholat. Ini mengandung makna bahwa yang wajib kita sebenarnya di dalam sholat ini tidak hanya sekedar melakukan, tapi menegakkan. Semua ayat itu adalah iqamatus sholah. Iqamah. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Kemudian napa niku wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Nah, maka yang didawuhke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa fa inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, ini adalah sholat yang ditegakkan, sholat yang didirikan, yang iqamah, itu ya. Ini yang harus dicatat untuk kita semuanya. Bukan hanya sekedar melakukan sholat. Kalau sekedar melakukan sholat akeh tunggali, ya. Makanya di sini iqamah. Lah, lalu nanti kita akan membahas sholat itu ditegakkan kalau bagaimana kriterianya, atau bagaimana kita bisa dikatakan menegakkan sholat itu
Bagaimana? Maka di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan itu makna iqamatis shalah nggih niku adauha kamilatal arkan wasyurut adh-dhahirah wal batinah. Jadi yang dimaksud menegakkan sholat itu saya katakan bukan hanya sekedar melakukan, akan tetapi melakukan dengan sempurna, baik rukun, syarat, adab-adab. Nah ini yang penting. Adab-adab yang dohir dan yang batin. Ad-dhahirah wal batinah. Maka di dalam menegakkan sholat ini bukan hanya sekedar dohirnya saja, mboten, tetapi juga batin. Nah ini penting nih. Kadang kalau melakukan sholat kan hanya kadang dohirnya saja. Bentuk etok centak, cenduk. Itu. Ini berarti ad-dhahirah. Belum menyentuh kepada wal batinah. Maka seseorang dikatakan menegakkan sholat niku manakala sholat yang dilakukan ini secara sempurna, Mas. Baik syarat, rukun, adab, ad-dhahirah wal batinah. Lah niki. Yang dohir maupun yang batin. Baru kalau sudah mengumpulkan sholat secara bentuk dohir dan batin, maka seseorang itu dikatakan menegakkan sholat. Namun kalau hanya sekedar melakukan secara dohir tapi batinnya mboten, maka orang ini belum dikatakan menegakkan sholat. Dia hanya melakukan. Oke, melakukan. Maka sholat yang ditegakkan itu pasti akan bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kalau sekedar dilakoni tok wis centak cenduk. Ini maka sholat ini ya tetap enek manfaate, tapi ndak akan mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka disebutkan di dalam kitab itu summa innalis sholah suratan dhahirah wa haqiqatan batinah la kamala lis sholah wala tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Jadi ketahuilah sholat niku duweni bentuk dohir lan duweni bentuk batin, hakikat batinah. La kamala li sholat ndak akan sempurna. Wala tamama, ndak akan bisa maksimal. Illa bi iqamatiha jami'an, kecuali kita itu mengumpulkan bentuk dohir dan batin tadi. Fa amma suratu wa adh-dhahirah fa ya al-qiyam wal qiraah wa ruku' wa sujud wa nahwu dzalik min wadhaifi shalah adh-dhahirah. Lah kalau bentuk dohirnya salat ya semua tahu Mas Anggi, ya mulai takbiratul ihram nggih, berdiri, maca Fatihah, ruku', iktidal, sujud dan seterusnya. Iki namanya bentuk dohir. Iki cara wong jasad. Ya, jasad. Ini jasad, ini bentuk dohir. Kemudian wa amma haqiqatu al batinah. Lagi sekarang. Adapun bentuk batinnya salat, nyawone salat, nopo famislul khusyuk. Lah niki famislul khusyuk termasuk khusyuk, huduril qalbi, hadirnya hati ketika salat, kamalil ikhlas, di dalam melakukan sholat niku hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ngoten, watadabur. Lah niki watafahum lima anil qiraah. Jadi betul-betul memahami, mengangan-angan bacaan yang sedang dibaca pada waktu sholat tadi. Watasbih, betul-betul memahami apa yang dibaca dari tasbih. Niki namanya napa? Bentuk batin. Nah, fadhahirus shalah, adapun bentuk dohir salat yang seperti tadi berdiri, ruku', i'tidal, sujud, niku itu merupakan hadzul badan wal jawareh, itu merupakan ibaratnya bagiannya tubuh, sementara wa batinus shalah hadzul qalbi wasirri. Kalau batinnya salat ini adalah bagiannya hati dan sirri. Wadzalika mahallu nadhril haq minal abad ay qalbahu wa sirrahu. Dan bentuk batin ini yang menjadi pandangan Allah,
Nggih, pandangan Allah itu bukan jasad kita. Maka ada hadis yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tidak pernah melihat ibaratnya prejengan kita, Mas. Allah tidak melihat bentuk kita, tidak melihat bentuk kita, tidak melihat jasad kita. Wa innama yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Maka Nabi pernah berdoa itu, doa yang ini sebenarnya sebagai napa niku pepeling kagem kita sebagai umat, takliman li ummati, kangge mulang ning kita sedaya. Napa doane Nabi? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, panjenengan dadosaken ati kula langkung sae tinimbang dohir kula. Wa ja'al alaniyati sholihah, dan jadikan dohir kita juga bagus. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita berusaha memperbaiki dohir. Ya, memperbaiki dohir kita perbaiki. Namun batin kita harus lebih baik. Itulah orang mukmin. Nah, dari penjelasan ini gamblang bahwa napa niku sholat bisa mencegah perbuatan keji mungkar itu manakala sholat ditegakkan. Nah, menegakkan sholat dengan cara melakukan sholat secara sempurna, menggabungkan antara bentuk zahir dan bentuk batin. Ini yang kemudian dikatakan iqamah. Nah, kalau benar-benar sholat sudah kita gabung antara bentuk zahir dan batin, maka baru itu nanti akan hasilnya tanha anil fahsya iwal mungkar, akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan sendirinya, Mas. Berarti kalau misal kita hanya introspeksi, nanti kita introspeksi, aku ki sholat mendino centak cenduk yoan, tapi kok perilaku elekku ya kok panggah ya. Misal kita yang tahu kan kita sendiri kan. Lah berarti kalau begitu ini menunjukkan sholat kita urung bener ngono mawon, urung sempurna. Mungkin kita hanya sebatas jasad tadi, dohir tadi, mung cendak cenduk. Mungkin khusyuknya mungkin kurang, tafahumnya mungkin apa yang kita baca belas ora paham. Ngono kuwi ya enek, ya toh. Ndak tafahum, ndak berusaha mengangan-angan bacaan yang dibaca dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan menjelaskan bagaimana supaya napa niku tata cara atau kiat-kiat supaya betul-betul sholat kita itu bisa kita tegakkan dan berpengaruh kepada diri kita, yaitu tanha anil fahsya iwal mungkar. Ini kata ulama, nanti kita kupas. Jadi ini ada jeda apa enggak? Oh ya. Nah, yang pertama begini, kata ulama. Jadi dikatakan termasuk menegakkan sholat itu yang harus kita jaga pertama adalah wa minal muhafadzah ala sholah wal iqamah laha kamalu toharoh. Jadi diawali dengan melakukan toharoh secara sempurna. Yang hati-hati wal ikhtiyat fiha fil badan wasaw wal makan, baik pada tubuh, baik pada pakaian atau yang lain tempat. Nabi SAW mengatakan at-tuhur miftahus sholah. Jadi kebersihan itu merupakan kunci daripada sholat. Maka yang harus kita jaga pertama adalah tentang bersuci. Nah, termasuk di dalam bersuci menjaga kesempurnaan isbaghul wudu wa taslis min ghairi waswasah wala israf. Jadi hendaknya di dalam kita melakukan toharoh, bersuci niki dalam wudu mawon pun contohnya wudu mawon, kita harus hati-hati. Ya Mas, ya wudu itu yang wajib Mas, yang wajib kan hanya 6 itu ya. Niat sambil membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap rambut, membasuh kaki tartib. Namun meskipun demikian, kalau kita ingin sempurna, jangan hanya itu, termasuk sunnah-sunnahnya kita lakukan. Berkumur misalnya 3 kali, itu termasuk dilakukan. Berkumur 3 kali, taslis. Kemudian juga di samping berkumur, kita disunahkan untuk mengusap telinga. Itu tidak wajib di dalam wudu, tapi kesunahan, bagian dari kesempurnaan wudu. Kemudian yang sunnah, yang wajib di dalam misalnya membasuh
membasuh kedua tangan itu kan sampai siku-siku, dianjurkan untuk lebih diataskan lagi, agak lebih atas, itu sunnah. Kemudian juga ketika kita misalnya mengusap mengusap rambut, itu kan kalau mazhab Syafi'i, wamsahu biru'usikum, itu minimal 1 helai rambut, separuhnya saja sudah cukup Mas ya. Namun yang bagus kalau kita ingin sempurna, jami'ur roksi, itu disunahkan untuk seluruh rambut kepala. Ini jangan dibasuh Mas Anggi ya, kembleh ya, diusap itu ya, diusap. Nah itu. Kemudian juga kita meskipun yang wajib di dalam membasuh itu kan 1 kali yang penting roto, tapi sunnahnya 3 kali taslis. Nah ini bagian daripada proses untuk iqomah supaya sholatnya berkualitas tadi. Nah kemudian diusahakan juga ketika kita kita disunahkan untuk dawamul wudhu. Jadi sunnah nih, disunahkan dawamul wudhu, wad dawam alal wudhu mutlaqan mahbub. Jadi termasuk bagian daripada menjaga kualitas sholat tadi adalah dawamul wudhu. Ya, dawamul wudhu itu artinya ngelanggeng nih wudhu Mas Anggi. Ketika batal wudhu malih, itu masih tidak sholat, batal wudhu malih, itu manfaatnya besar sekali. Manafi'un kathirah. Balaghana anna Allah Ta'ala qala li Musa alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dawuh neng Nabi Musa alaihi salam, dawuh Allah dos pundi ngeten, idza asobatka musibah wa anta ala ghairi thaharah fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, kata Allah Ta'ala, wahai Musa, kalau kamu terkena musibah di saat kondisimu tidak punya wudhu, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya kalau seseorang tidak dalam keadaan punya wudhu lalu kena musibah, itu ya mergo salah dhewe, ngoten mawon. Tapi kalau dia dalam keadaan punya wudhu kok dohire kena musibah, sebenarnya musibah ini nanti akan dirubah oleh Allah, akan jadi nikmat, gitu ya. Ini jadi artinya ini merupakan anjuran kita itu untuk daimul wudhu, jadi ngelanggeng nih wudhu. Waqad waradat al hadis as-sahih anna man tawaddu'a fa asanal wudhu kharajat jami'u khotoya min a'dha'ihi wa dakhala fi shalah naqiyan minadz-dzunub. Nah, ada hadis yang mengatakan orang itu kalau wudhunya bagus Mas Anggi, ya tadi sunah-sunahnya dilakukan tadi, taslis dan seterusnya, maka dosa-dosanya itu akan rontok, kharajat, akan keluar, seluruh dosa-dosanya dari anggota-anggota tubuhnya. Sehingga wadakhala fi shalah naqiyan minadz-dzunub, maka dia akan masuk dalam sholat itu dalam keadaan bersih dari dosa. Maka kalau masuk dalam sholat bersih dari dosa, ini nanti akan menyebabkan dengan sendirinya sholat akan berkualitas. Ini langkah pertama kata ulama. Langkah yang kedua dos pundi? Wa minal muhafadzah ala shalah wal iqamah al mubadarah biha fi awwali mawaqitiha. Jadi supaya sholat kita berkualitas diiqamahkan itu artinya termasuk langkahnya adalah ketika sudah masuk waktu sholat, dang-dang, segera. Ini kalau tidak ada pekerjaan lain ya, tidak ada, mungkin kalau masih ada tugas ya mungkin tidak apa-apa ditunda. Tapi artinya kalau pas longgar itu ya, sudah masuk waktu sholat, dang-dang, seketika, bergegas, mubadarah biha. Wa fi dzalika fadlun azim. Bergegas untuk sholat niki, ini anugerah yang besar sekali. Fadilah yang besar sekali. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah wa alal musarrafi mardatihi wa mahabi. Orang yang bergegas di dalam melakukan sholat Mas Anggi itu menunjukkan cintanya kepada Allah tenanan, ngoten lho. Ini penting nih ya. Orang adzan dipanggil karo Allah, hayya 'alas sholat, diceluk karo pangeran kok nganggur, kok diceluk kok ora dang-dang lah, ini kan ya gitu loh ya, logikanya begitu. Maka dikatakan supaya sholat kita berkualitas, al-mubadarah termasuk niki. Al-mubadarah bergegas untuk melakukan sholat apabila sudah masuk waktunya. Dan bergegas ini menunjukkan cintanya hati kepada Allah.
Ngoten. Cintanya hati kepada Allah dan menunjukkan orang ini ingin segera mendapatkan ridho Allah dan kecintaan Allah. Makanya ini penting sekali, ya, penting sekali. Jadi melakukan bergegas. Bahkan di dalam kitab Tajul Arus karya Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari didhawuhaken. Dikatakan teng mriku idza ra'aita. Jadi kalau napa apabila engkau ingin mengetahui derajatmu, nggih. Napa? Idza ra'aita, apabila kamu ingin tahu, nggih, kaifa tamurru ala sirat. Kalau kamu ingin tahu bagaimana keadaanmu besok akan bisa melewati sirat. Sirat niku jembatan yang melintang di atas neraka yang menghubungkan sampai surga. Setiap orang pasti lewat sirat ini. Nah, kalau seseorang ingin tahu keadaannya besok ketika melewati sirat, kata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, fangdur, maka lihatlah bagaimana keadaan seseorang itu ketika nyembadani panggilan sholat. Jadi semakin cepat anggene nyembadani panggilan sholat, maka akan semakin mulia. Maka dikatakan fakana jazaa'ul ladzi ya'til masjid qoblal adzan ayyamurra ala sirat kal barqil khadif. Jadi balasan orang yang datang ke masjid sebelum adzan, artinya sebelum masuk waktu sholat, bergegas, maka orang itu akan bisa yamurru ala sirat kal barqil khadif. Dia akan bisa melewati sirat dengan bagikan kilat yang menyambar. Itu artinya apa? Semakin orang itu bergegas, cepat-cepat, ya, melaksanakan sholat, ini semakin besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk bagian daripada wa minal muhafadzah ala sholah wal iqamah laha. Termasuk kiat-kiat sholat kita benar-benar jadi berkualitas. Itu cepat-cepat di dalam melakukan sholat. Nah, ini ya tentunya ini harus kita niku Mas, ya relatif melihat situasi, ya. Artinya begini, kalau itu yang kita sampaikan ini sebisa mungkin bagi orang yang mungkin pada waktu sholat nganggur itu loh, ya. Tapi kalau punya kerjaan ya beda lagi, mangke dilihat kira-kira coro ditinggal sholat dhisik sebentar bisa apa ndak. Kalau memang ndak, mungkin harus mundur dari awal waktu misal setengah jam atau 1 jam, ya ndak apa-apalah kalau memang itu kaitannya dengan tugas dan seterusnya. Tapi intinya menyegerakan sholat itu merupakan salah satu cara supaya sholat yang kita lakukan ini berkualitas. Ini yang kedua. Kemudian wa minal muhafadzah ala shalah wal iqamah laha husnul khusyu' fiha. Nah, termasuk kiat atau upaya menjadikan sholat kita berkualitas, dikatakan iqamah, itu yaitu husnul khusyu' fiha. Ketika sholat, usahakan untuk khusyuk. Khusyuk niki merupakan ruhnya sholat, hudurul qalbi. Berusaha kita hadir hati kita. Maksudnya hadir itu ketika kita sholat, sadar nek kita sholat itu, Mas. Sebab kadang-kala ada orang jasate sholat tapi kadang atine pikirannya ngendi-ngendi. Lah ini ya. Ini ya. Jadi masuk khusyuk itu ya ketika orang itu sholat, atine sadar, pikirannya sadar kalau lagi sholat. Kadang kan ada orang itu jasadnya neng masjid tapi pikirannya neng sawah, pikirannya neng pasar gitu. Lah itu ada. Makanya berusaha supaya sholat itu berkualitas, maka ya harus khusyuk, belajar. Ya semuanya ya yang kita sendiri juga belum bisa khusyuk. Cuman ya kita harus belajar terus begitu, ya. Nah, termasuk kiat-kiat supaya kita bisa lebih khusyuk bagaimana? Jadi kata ulama itu yang pertama yang harus kita lakukan, ya, kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk itu hadirkan di dalam hati kita sebelum sholat niku keagungannya Allah Ta'ala. Jadi bahwa kita akan menghadap kepada Allah napa niku khaliqus samawati wal ardh,
yang menciptakan langit bumi seisinya. Allah itu pemilik langit bumi seisinya. Wong kita saja mau sowan ning presiden itu ndredeg loh kadang ya toh. Itu kelingan, wah aku harap sowan presiden iki. Nah gitu loh. Itu sebelum sowan wis ngoto lah ya. Engko lek gua. Dan begitu lah. Lah sama. Ketika kita mau sholat, kita itu munajat sowan kepada Allah. Pemilik langit bumi seisinya. Bahkan yang memiliki presiden, ya Tuhannya presiden, Tuhannya semuanya. Maka sebelum sholat hadirkan keagungan Allah Ta'ala ini dalam hati kita. Nah kemudian dengan hati-hati kita sudah persiapan. Dan mulai tadi wudunya, kemudian setelah niku nopo, setelah itu kita berusaha untuk melakukan sholat. Sebelum kita sholat, dihadir nih sholat ini adalah munajat kepada Allah. Bercengkrama dengan Allah, sowan kepada Allah. Sebelum sholat dianjurkan kita untuk membaca ta'awud, Mas. Jadi meminta perlindungan kepada Allah, ta'awud, kemudian baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum takbir niku, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Disunahkan sebelum kita takbir. Tujuannya apa? Tujuannya kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sholat kita diganggu oleh setan. Ojo kok kira lek kita sholat setan melayu, jo. Malah moro kabeh setan ganggu kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Qul a'udzu birabbin nas tadi. Kemudian setelah begitu pandangan mata kita itu hadapkan ke tempat sujud, jangan ke depan. Ya, jadi pandangan mata jangan melebihi tempat sujud. Kita pas menghadap tempat sujud kita. Itu akan menghantarkan bisa lebih menghantarkan kepada kekhusyuan. Nah, kemudian setelah itu dianjurkan ketika kita sholat itu memakai pakaian yang polos. Ya, ini bagian dari kesunahan. Termasuk supaya kita tidak terganggu ketika sholat. Jadi pas sholat ojo gawe kelambi sing apa meneh gambar partai ya. Ini repot nih gimana. Lah itu makruh niku. Memakai pakaian yang bergambar ini saja makruh. Sebab nopo iso ganggu konsentrasi ketika sholat. Ini makanya disunahkan ketika sholat pakai pakaian yang polos. Syukur-syukur warna putih misalnya, warna putih. Kalau tidak warna putih, yang penting warna yang polos. Ini sunnah. Kemudian sebelum melakukan sholat, itu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan menjadi pikiran kita ketika sholat. Contoh, arep sholat dadak ngengkereng nih jangan. Ya, harapane jane kan karepe ngono sambil menyelam minum air. Jadi arep salat dadak ngengkrengne jangan. Lah iki golek perkara niki. Lah akhirnya ketika salat, akhirnya kepikiran, waduh, kus jangane selak napa? Gosong. Lah kepikir setan datang. Atau misalkan kita mau salat dadak ngengkrengne banyu. Godhok banyu niku lho. Lah niku itu juga ini berbahaya ini. Wah, akhirnya bar ngono setelah kita ditinggal sholat, kucing kerah glondeng akhirnya wabraki kendi niku glondeng pasti kepikiran dalam hati kita. Golek mobal dan seterusnya ya. Atau dikatakan di sana sebelum sholat itu kalau misalkan kita punya napa nggadahi pemean terus wektune sarep udan, cuma durung udan, ngeten aja sholat dhisik. Dintasi dhisik. Supaya nopo ketika kita sholat tidak terganggu oleh hal-hal tersebut. Ini ya, ini penting nih. Makanya di dalam hadis itu disebutkan ketika datang makanan sore jangan sholat maghrib dulu, makan dulu. Makanya orang puasa nih Mas. Kalau kita puasa seperti puasa Ramadan kemarin, la idza tahaqqaqal ghurub, la wis yakin maghrib jangan sholat dulu, tapi berbuka dulu. Cuman bukanya aja kelas berat, kelas ringan. Pertama kurma ganjil, ya mungkin 1-3 kurma. Kemudian setelah niku air zam-zam kalau ada, kalau tidak ada air putih. Setelah itu mungkin pakai teh atau cola, gitu saja.
Itu sudah cukup. Yang penting lapar dahaga pun ilang dhisik. Supaya napa? Supaya niki mangke ati kita niki ndak keganggu ketika sholat. Lah lek gua ya poso-poso urung buka wis sholat. Ayo sholat maghrib dhisik. Nah itu. Itu malah ketika sholat pikiran ngene iki yo sholat luwe. Itu ya. Makanya sunnah untuk berbuka dulu. Cuman bukannya itu nggae kelas ringan tadi. Itu penting. Ini tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu pikiran atau hati kita ketika sholat. Maka ini termasuk ikhtiar supaya bisa khusyuk. Seperti ini caranya oleh para ulama. Lalu setelah niku nopo? Setelah itu dikatakan oleh para ulama termasuk salah satu kiat supaya sholat betul-betul bisa kita tegakkan. Itu wabinal muhafadzah ala sholawal iqamah laha al mutawamah wal muwadzabah ala fi'liha fil jamaah. Kita usahakan ketika sholat kita lakukan dengan berjamaah. Ini penting. Makanya kita himbau kepada para pendengar Radio Perkasa FM ya di Tulungagung dan sekitarnya, usahakan melakukan sholat berjamaah. Begini Mas, sholat jamaah itu ini akan bisa membantu berkualitasnya sholat kita. Makanya kalau dalam begini, kalau di dalam sama seperti iblis ya, iblis itu akan lebih mudah menggoda orang yang sholat sendiri daripada orang yang berjamaah. Sebagaimana macan harimau itu akan mudah menerkam kambing yang menyendiri ya, daripada kambing yang bergerombol dengan habitatnya. Itu logikanya begitu. Makanya Nabi sangat menganjurkan kita semuanya untuk melakukan sholat berjamaah. Dan di samping niku dikatakan bahwa napa niku walam yablughna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah annahu shalla munfaridan wala sholatan wahidah. Jadi Nabi niku ndak pernah selama hidupnya kok ninggalke sholat jamaah mboten nate. Ndak pernah. Padahal Nabi itu manusia yang paling khusyuk, manusia yang paling baik sholatnya. Tapi ndak pernah beliau sholat sendiri. Bahkan sampai dikatakan walamma syaka Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Dulu ada sahabat Nabi, Mas Anggi, namanya Ibni Ummi Maktum. Beliau itu buta, ndak bisa melihat itu ya. Beliau tidak bisa melihat, beliau hidup di tahun sekitar 643 Hijriah. 23 Hijriah. Ya, di tahun 23 Hijriah, Ibni Ummi Maktum. Beliau itu buta, tidak bisa melihat. Kemudian beliau itu setiap hari kan jamaah di masjid di kota Madinah. Dan beliau merasa berat sebenarnya karena beliau buta. Kemudian pada waktu niku Madinah, jalan-jalan di kota Madinah itu taksih masih banyak sumur, jeglungan, isih akeh gegermetan kalau jengking ulo masih banyak. Terus jarak antara rumah beliau dengan masjid agak jauh. Maka beliau matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan walama syaka Ibni Ummi Maktum al-A'ma ila Rasulillah annahu la qaidalahu. Okay. Jadi beliau matur kepada Nabi. Beliau itu tidak bisa melihat. Kemudian yang kedua laqo idalahu. Mboten enten sing nuntun, ora enek sing ngejak. Jadi satu, beliau sudah tidak bisa lihat. Yang kedua beliau tidak ada yang mengajaknya, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menuntun. Terus wa dzakara lahu ma bil Madinah yauma idzin minal abar wal hamam wal hawam wa bu'ti manzil anil masjid. Dan beliau menyampaikan kepada Nabi alasan-alasan di kota Madinah pada waktu niku banyak sumur-sumurnya, okeh jeglungane, wal hawam kemudian gegermetane kathah, wa bu'ti manzilihi omahe jarak rumah beliau dengan masjid jauh. Nah, disampaikan ini semua kepada Nabi liya'dzirahu anil maji' li sholatil jamaah, agar Nabi Muhammad memberi izin kepada beliau untuk sholat di rumah. Siji beliau tidak bisa melihat, kemudian tidak ada yang menemani, rumahnya jauh.
jalan-jalan di kota Madinah akeh jeglungane, banyak hewan buasnya, banyak gegermetane ula kala jengking. Lah seperti ini alasan beliau disampaikan kepada Nabi dengan satu harapan agar Nabi memberi izin dia sholat di rumah. Pertama, fa'adzarohu ba'da dzikrihi lihadil asya' kulliha. Pertama, Kanjeng Nabi mengizini krana mesakne yo Kanjeng Nabi niku. Krana roh alasane seperti itu. Yo lek masih omayadoh tapi ngapunten masih bisa melihat ndak mungkin diizini. Ya tadi wis ndak bisa melihat, mboten saged mirsani. Kemudian rumahnya jauh, ndak ada yang mendampingi dan seterusnya. Pertama Nabi mengizini. Falamma qama wa dhahaba, maka ketika sahabat Ibni Umi Maktum niki berdiri dan berlalu dari Nabi Muhammad, maka tiba-tiba da'ahu alaihi salatu wassalam. Nabi memanggil kembali, dipanggil kembali, wahai Ibni Maktum kemari dulu. Falamma raja ilaih, ketika Ibnu Maktum kembali kepada Nabi, maka Nabi bertanya, qala lahu, hal tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ibnu Maktum, apakah kamu masih mendengar suara azan? Awakmu sik krungu suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah napa mboten? Maka jawab beliau, faqala na'am, nggih ya Rasul. Jane lek suara azan kula mireng Kanjeng Nabi, krana sing azan pada itu banter. Kula mireng Kanjeng Nabi, cuman persoalane kula niki wuta. Ndak bisa lihat, mboten enten sing dampingi kula. Omah kula kalau masjid rada tebih, ning dalan-dalane kathah jeglungan Kanjeng Nabi. Persoalane niki, ning kula taksih mireng swara adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu alaihi wasallam, fahalum mahalla. Wahai Ibnu Maktum, nek awakmu isih krungu swara adzan sepurane, awakmu panggah kudu teko. Wis berusaha untuk datang. Subhanallah. Ini kalau diterapkan orang sekarang kira-kira ya piye ya. Inilah luar biasanya. Ini seorang sahabat Ibni Umi Maktum. Yang di situ Masya Allah sahabat itu termasuk paling baik-baiknya manusia sebawahnya para nabi. Loh, ewa semanten sik koyok ngenten iki. Makanya di sini merupakan motivasi kepada kita sedaya nggih, termasuk supaya sholat kita berkualitas nggih. Iqamah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, maka kiat-kiat yang kita sampaikan tadi hendaknya dilakukan. Ya termasuk berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk khudurul qalb, bersucinya yang bagus, kemudian diusahakan untuk al-mubadarah ila sholah, bergegas, cepat-cepat ketika sholat itu awal waktu, dan berusaha untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Ini insya Allah kalau kita lakukan betul, maka sholat kita akan jadi iqamah, sehingga akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik kawan perkasa, kita jeda sejenak, kita nantikan kembali. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama begini ya, himbauan saya atau saran saya kepada saudara-saudara yang mungkin ya termasuk saya juga, termasuk mungkin kita semuanya gitu saja ya, itu supaya benar-benar sholat kita betul-betul bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Tadi yang harus kita lakukan adalah mengoreksi sholat kita sendiri, Mas Anggi ya. Mengoreksi. Jadi yang jelas pakemnya jane pun genah. Kalau sholat itu betul-betul ditegakkan, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuman persoalannya kita itu mungkin sholat kita belum sampai kepada sholat yang ditegakkan tadi, belum iqamah. Tadi kan kita sampaikan pengertian iqamah itu apa? Iqamatus sholah itu ada'uha kamilatal arkan wasyurut wal adab ad-dhahirah wal batinah. Jadi melakukan sholat secara sempurna, baik rukun, syarat, adab, dhahir, batin. Ini. Nah, termasuk khusyuk tadi, termasuk istiqomah berjamaah. Iki ya termasuk niku. Al-mubadarah, bergegas untuk melakukan sholat dan seterusnya. Ini hendaknya kita introspeksi untuk diri kita evaluasi sholat kita. Jangan nunggu dievaluasi orang. Jangan nunggu dievaluasi besok malaikat, jangan ya. Kita evaluasi dulu, kita koreksi. Yang jelas
kalau sholat betul-betul kita tegakkan dengan cara tadi, mungkin yang kita belum pernah jamaah, mulai sekarang kita biasakan. Ya kita latih tadi Mas Anggi ya. Ya mungkin orang langsung blek, langsung 5, ya mungkin berat, ya didik-didik lah. Mungkin minggu ini 1, itu saja. Minggu kedua tambahi 1, minggu ketiga tambahi lagi gitu loh ya. Bertahap itu. Tapi harus ada peningkatan. Kemudian yang kedua Mas Anggi, supaya kita bisa meninggalkan maksiat tadi ya. Itu yang pertama, sholat kita perbaiki sudah. Yang kedua adalah kita angan-angan. Kita harus banyak merenung ini. Kita harus ingat bahwa maksiat itu tidak membahayakan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Jadi dikatakan oleh para ulama, maksiat kita itu ibaratnya itu kita minum racun. Maksiat itu kasum, maksiat itu seperti racun. Kalau kita melakukan maksiat, itu sama halnya kita minum racun, Mas. Maka yang celaka bukan siapa-siapa, kita sendiri. Kita sendiri. Maka orang yang beriman, betul-betul beriman, dia akan menjauhi maksiat, melebihi dia menjauhi racun. Kenapa? Karena maksiat sama racun ini sama-sama merusak. Cuman sasarannya beda. Kalau racun yang dirusak jasad, paling pol wong kenaan racun mati, paling pol. Tapi kalau orang kena racun terus meninggal, mungkin kalau amalnya bagus dia masih bisa masuk surga, masih selamat di akhirat. Tapi kalau orang itu melakukan maksiat, ini yang dirusak oleh maksiat adalah hati, roh. Sehingga kalau hati dan rohnya ini rusak, maka sulit orang itu akan bisa selamat besok di nek wong Jawa jenenge alam kelanggengan, itu angel, itu loh ya. Maka bagi orang yang betul-betul beriman, itu akan betul-betul menjauhi maksiat, lebih takut kepada maksiat daripada racun. Racun didoi, maksiat lebih dijauhi. Kenapa? Maksiat tidak mencelakakan siapapun kecuali diri sendiri. Maka kalau dalam kitab Nasihuddinah diterangkan, kalau setan bisiki kepada kita, pengen melekutu kita, ngene, setan. Suatu saat setan akan datang melekutu kita dengan ucapan begini, "Hei bro, awakmu ra apa-apa lho nglakoni maksiat." Setan akan begitu. Kenapa? Awakmu ra apa-apa lho nglakoni maksiat, bro. Wong maksiat mungkin ndak mbahayakne Gusti Allah, itu loh. Itu setan akan berkata begitu. Maka kalau setan berkata begitu, jawablah begini. Bener tan. Tan bener tan. Maksiatku ndak mbahayani neng Allah, tapi maksiatku akan bahayani neng aku dewi. Maksiatku tidak akan mencelakakan Allah, tapi maksiatku akan mencelakakan diriku sendiri. Sebagaimana kalau saya minum racun tidak mencelakakan orang, tapi mencelakakan diriku sendiri. Kemudian kalau setan melekutu kita, "Hei bro, awakmu ra usah ngibadah ritek lho. Ngibadahmu ki Gusti Allah ra butuh. Ngibadahmu ki ora nek manfaate ning Gusti Allah." Jawablah begini, bener tan. Ibadahku tidak akan bermanfaat kepada Allah, tapi aku dhewe sing butuh neng ibadahku. Kenapa? Karena ibadahku iki merupakan tiket neng surgane Allah. Jadi ibadah saya, sholatku, posoku, ngajiku, zikirku ndak bermanfaat untuk Allah, tapi bermanfaat untuk diriku sendiri. Kenapa? Karena ini merupakan tiket aku mendapatkan kemuliaan. Gitu nggih. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Mas Anggi nggih. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Semoga Allah jadikan kita semuanya ahli iqamatis sholah, orang yang menegakkan sholat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidhina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi' amalan sholihan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.